Shalom Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, jemaat Tuhan, bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab pada tanggal 8 Desember 2020, Gereja IMC Pengharapan Malang. Saya berharap jemaat sekalian bisa tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah kita yang masih dalam kondisi pandemi ini ya. Kita akan belajar kembali pada hari ini di dalam pendalaman Alkitab. Kita tetap bersemangat belajar, ya, menimba ilmu sedikit demi sedikit dari firman Tuhan, memperkaya iman kita, bertumbuh di dalam iman kita, kita bertumbuh karakter kita di dalam firman Tuhan ini. Pada hari ini, ya, kita akan belajar dari sebuah, kitab ya, Nabi Perjanjian Lama, masih dalam, pembahasan Perjanjian Lama ya. Saya akan membahas secara garis besar, secara poin penting, bagian-bagian yang perlu diperhatikan gitu ya di dalam yang, eee, garis besar utama di dalam sebuah kitab gitu ya, dalam sebuah peristiwa kehidupan seorang nabi Tuhan gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan, eee, membahas seorang nabi yaitu Nabi Yoel ya, mengenal nabi-nabi Perjanjian Lama, seorang tokoh bernama Yoel. Nama Yoel ini ya sepertinya nama yang cukup populer ya, dari dulu sampai sekarang ini. Terbukti sampai sekarang ini banyak orang yang bernama Yoel ini ya, bernama Yoel ini cukup banyak, banyak orang tua memberi namanya Yoel begitu ya. Mungkin beberapa dari mereka tahu ya, kehidupan tentang Nabi Yoel ini, dan mungkin juga beberapa hanya tahu ini dari bagian daripada Alkitab gitu ya. Nah, paling tidak pada hari ini kita bisa mengetahui secara garis besar sedikit mengenai, eee, Nabi Yoel ini. Nah, jadi dari, eee, Nabi Yoel ini sebenarnya kita tidak memiliki banyak informasi mengenai seorang Nabi Yoel ini ya, kita hanya memiliki sedikit catatan mengenai Yoel. Nah, nama Yoel ini berasal dari kata Yo ya, dari bahasa Ibrani ya, Yo, singkatan dari Yehova gitu ya, yaitu berarti Tuhan ya, dan El berarti Allah ya. Yo dan El, Yehova dan El. Jadi Yoel ini berarti, namanya itu berarti Tuhanlah Allah, ya, Tuhanlah Allah. Nah, ini ya, mungkin beberapa orang tua memberi nama anaknya Yoel ini tahu artinya ya, bahwa arti dari Yoel ini, dan mungkin juga beberapa yang tidak tahu gitu ya. Atau mungkin ada beberapa rekan-rekan calon orang tua yang ingin memberi nama anaknya Yoel gitu ya. Ini ya, arti namanya, Yoel gitu ya, Tuhanlah Allah. Nah, ayah Yoel ini bernama Petuel gitu ya, bisa dibaca di dalam Yoel pasal 1 ayat 1 itu firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel gitu ya.
Yoel ini memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai pertanian dan masalah wabah sebenarnya ya. Karena di dalam kitab ini juga ada berbicara tentang sebuah wabah, tapi bukan wabah penyakit, ini adalah wabah hewan gitu ya, wabah belalang. Namun pengetahuan semacam itu bukanlah jaminan gitu ya, bahwa dia seorang petani. Bukan berarti dia tahu banyak tentang misalnya tentang panen, tentang, anggur gitu ya, tentang musim hujan, bukan berarti dia seorang petani gitu ya. Karena memang apa yang dibahas di beberapa bagian Yoel ini, itu ada menyinggung tentang juga tentang musim hujan, kemudian tentang anggur ya, tentang panen, tetapi itu bukan menjamin bahwa dia seorang petani. Mengingat bahwa pengetahuan semacam itu sebenarnya, eee, itu adalah pengetahuan yang umum gitu ya, pengetahuan yang umum. Karena memang kehidupan orang pada saat itu ya banyak bertani, menanam anggur, ya, memahami musim-musim dan sebagainya. Sedangkan perhatian yang besar itu terhadap bait suci, ya. Jadi ada menyinggung juga tentang mengenai bait suci ya, Yoel ini. Yang menunjukkan bahwa kemungkinan dikatakan di sana bahwa kemungkinan Yoel juga merupakan seorang imam, ya, merupakan seorang imam. Ini hanya kemungkinan saja berpendapat beberapa, eee, pendapat beberapa tokoh gitu ya, eee, lanjut ya. Nah, dalam kitab Yoel itu tidak disebutkan mengenai adanya raja yang memerintah pada saat itu, ya. Padahal sebenarnya kental kitab para nabi itu menyinggung mengenai siapa yang memerintah pada saat itu dan apa kesalahan mereka, gitu ya. Sangat, eee, seperti, nabi-nabi yang lain gitu ya. Bagaimana nabi-nabi yang lain itu seperti, eee, beberapa nabi yang menyinggung mengenai kesalahan-kesalahan raja Israel Utara begitu ya. Bagaimana raja-raja itu hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan begitu. Nah, tapi di kitab Yoel ini tidak disebutkan mengenai adanya tentang menyinggung tentang pemerintahan pada saat itu, tidak ada. Nah, sepertinya gitu ya, jadi sepertinya para tua-tua gitu ya dan para imam lah yang bertanggung jawab dalam kepemimpinan pada saat itu. Kenapa demikian? Kenapa bukan raja? Nah, dalam sejarah kerajaan Yehuda yang cocok adalah ya, latar peristiwa dari kitab ini adalah yaitu pada masa Raja Yoas gitu ya. Jadi nubuatan ini, kitab ini itu berlatarkan pada saat pemerintahan Raja Yoas. Nah, Raja Yoas pada saat itu menjadi raja itu saat berumur 7 tahun ya. Dan dia memerintah di bawah bimbingan imam besar Yoyada. Bisa dibaca dalam 2 Raja-Raja pasal 11 itu ya kisahnya. Mungkin rekan-rekan nanti baca ya. Kemungkinan besar seperti itu ya, pendapat beberapa ahli bahwa kenapa tidak disinggung mengenai seorang raja pada saat itu yang kepemimpinan dan sebagainya, karena ini gitu, raja yang memimpin pada saat itu adalah seorang raja yang masih berumur 7 tahun, yaitu Raja Yoas gitu. Dan jadi pemerintahan itu masih bimbing ya, dan diambil peran besarnya oleh seorang imam besar Yoyada ya. Nah, dan juga gaya bahasa Yoel yang mirip dengan gaya bahasa Amos gitu ya. Serta letaknya yang berada di antara kitab Hosea dan kitab Amos gitu ya, Hosea, Yoel, Amos. Nah, jadi menimbulkan dugaan bahwa mereka ini hidup sezaman. Jadi Hosea, Yoel, Amos ini ya, mungkin yang lebih dekat itu adalah Yoel dan
Amos gitu ya, dikatakan mereka itu hidup sezaman, masa pelayanan mereka itu di masa yang sama, sehingga memperkuat pandangan tradisional ini gitu ya. Ini adalah pandangan tradisional yang banyak dipegang atau dipercaya oleh banyak gitu ya, bukan hanya beberapa, banyak teolog gitu ya, banyak para ahli kitab mengenai latar belakang, masa Yoel ini melayani dan masa penulisan kitab Yoel ini, ya ya. Nah, dalam kitab Yoel itu ada pembahasan penting. Pembahasan penting apa? Yaitu pembahasan penting yang dikenal dengan istilah hari Tuhan. Hari Tuhan ini apa? Di dalam kitab Yoel ini, hari Tuhan ini yang menunjuk kepada hari penghukuman sebenarnya. Memang hari Tuhan ini kalau dalam kitab Yoel itu merujuk kepada hari penghukuman Tuhan yang akan segera tiba, gitu. Hari Tuhan itu adalah hari penghukuman yang segera tiba, kalau dalam kitab Yoel, konteksnya ya. Itu dalam pasal 1 ayat 15 ya, pasal 2 juga ayat 1 ayat 11 itu, istilah hari Tuhan menuju kepada tulah belalang, ya. Tulah belalang yang akan menimpa penduduk Yehuda, ya. Dalam pasal 2 coba kita lihat ya, pasal 2 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita ya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu ya. Istilah hari Tuhan yang hebat dan dahsyat dikatakan di sana. Menunjuk kepada saat penghakiman pada akhir zaman. Ya, nanti akan kita lihat lagi bagian itu. Nah, dalam pasal 3 ayat yang ke-14, istilah hari Tuhan itu menunjuk kepada suatu saat tertentu yang dekat di lembah penentuan. Ya, saya akan baca. Banyak orang banyak orang di lembah penentuan yang sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ya, jadi seperti itu. Jadi istilah hari Tuhan juga digambarkan di sana bahwa orang yang dekat dengan hari Tuhan itu adalah, eee, diibaratkan orang yang sudah berada di sebuah lembah, ada lembah penentuan begitu. Ketika mereka berada di sana maka hari Tuhan akan, ketika mereka berada di dalam sebuah lembah itu, demikian juga mereka seperti di dalam, eee, masa pada hari Tuhan. Tetapi kedahsyatan yang dilukiskan, ya, seperti matahari dan bulan menjadi gelap itu, bintang hilang cahayanya, menunjuk kepada saat penghakiman pada akhir zaman, ya. Itu yang banyak jika kaitkan dengan, eee, penggenapan jangka panjang gitu ya, penggenapan jangka panjang. Tapi kita akan lihat ya, sifat daripada nubuatan dari Yoel ini, ya, penggenapannya itu juga ada yang bersifat nubuatan jangka pendek, seperti pada masa itu, gitu ya, dan juga penggenapan jangka panjang, ya, tentang bagaimana penggenapan di akhir zaman, ya. Gambaran yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu, mengenai hari Tuhan ini juga menggambarkan bagaimana gambarnya akan terjadi di akhir zaman, gitu ya, banyak dipercaya seperti itu. Jadi bukan hanya
tentang nubuatan jangka pendeknya, juga ada nubuatan jangka panjangnya, gambaran daripada kitab Yoel ini. Yaitu membahas daripada, eee, apa yang terjadi nubuatan Tuhan hari Tuhan pada saat itu, pada masa Yoel, dan juga hari Tuhan pada akhir zaman, ya seperti itu. Lanjut. Nah, Yoel ini menulis kitab ini ketika negara itu menghadapi masalah yang cukup serius. Itu rakyat saat itu menghadapi tulah belalang yang besar, ya. Beribu-ribu serangga yang menghancurkan ini dicurahkan atas mereka. Tidak ada hujan selama beberapa waktu dan terjadi kekeringan yang luar biasa di sana. Saat itu benar-benar masa yang mengerikan, benar-benar masa yang sulit bagi mereka, ya, bagi rakyat. Karena hal inilah mereka siap untuk mendengarkan sang pembawa pesan Tuhan. Siapa itu? Yaitu Yoel. Dalam keadaan seperti ini, Yoel dengan berani menyampaikan pesan pertobatan dan memanggil rakyat untuk kembali kepada Allah. Nah, inilah yang terjadi kepada mereka. Serangga dikirim kepada mereka, yaitu belalang, penghukuman kepada mereka. Mereka mengalami yang namanya, saya yakin ini namanya, mereka terjadi krisis kelaparan yang luar biasa di sana. Kenapa? Mayoritas pada masa itu, ya, mayoritas pada masa itu, pada masa perjanjian lama itu, orang itu hanya 2 pekerjaan orang yang paling paling mayoritas adalah orang petani itu, yaitu yang bertanam gandum, anggur dan sebagainya, buah-buahan, dan yang kedua adalah peternak, gembala. Nah, jika tidak ada hujan, lalu belalang datang habis memakan tumbuh-tumbuhan, memakan tanaman mereka, ya, gandum mereka, buah-buahan mereka, tanaman buah mereka dimakan oleh belalang, ya, dan rumput mereka dimakan belalang. Lalu bagaimana mereka memberi makan ternak mereka? Nah, ini yang menjadi persoalan juga, double jadinya. Bukan hanya mengakibatkan secara tanaman mereka, tapi ternak mereka juga berakibat. Dan mereka menjadi sangat susah pada saat itu. Inilah yang maksudnya hari Tuhan bagi mereka pada saat itu. Bagaimana penghukuman itu datang kepada bangsa Yehuda karena dosa-dosa mereka pada saat itu, ya. Jadi apa yang ditekankan di sana bahwa, ya, ditekankan bahwa penghukuman itu, itulah yang disebutkan dengan hari Tuhan bagi mereka untuk konteks Yoel ini. Kita lanjut. Kuncinya agar mereka terbebas dari hukuman adalah, ya, di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13, ya. Tuhan ingin mereka agar mereka terbebas, yaitu dengan cara apa? Ya, Dia mengirimkan hambanya, Yoel ini, menyampaikan nubuatan ini. Berbaliklah kepada Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis. Maksudnya dengan penyesalan mereka, bahwa kami telah menyesal meninggalkan Tuhan. Ya. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu.
Itu menandakan bahwa bukan hanya ritualitas mereka yang terlihat saja, bukan hanya apa yang terlihat dari penampilan mereka. Mereka berpenampilan sangat ter eee, karena orang Israel waktu itu beribadah itu menggunakan pakaian yang lengkap begitu. Jadi di sana dikatakan jangan hanya pakaianmu, koyakanlah hatimu. Ya, yang diperhatikan, perhatikanlah hatimu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu ya, sebab Ia Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah yang Allah inginkan dalam hidup mereka pada saat itu, agar mereka terbebas daripada tulah itu. Itulah yang harus mereka lakukan. Nah, lalu di dalam ayat yang Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 26 mengatakan, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan maka kamu akan makan banyak, akan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Ya. Kuncinya agar Tuhan memulihkan mereka adalah memulihkan mereka dari apa? Dari penghukuman belalang ini ya. Belalang itu bukan hanya satu jenis dikatakan di dalam ayat ini ya. Bermacam-macam jenis. Ada apa ini? Ya, ada belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Ya. Dan Tuhan katakan bahwa belalang itu adalah tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Bayangkan belalang itu adalah tentara Tuhan untuk menghukum Yehuda pada saat itu. Menghukum mereka atas dosa-dosa mereka. Jadi mereka harus kembali. Mereka harus berbalik kepada Tuhan. Agar mereka terbebas daripada penghukuman. Mereka harus bertobat, dikatakan. Harus bertobat dengan hati mereka, dengan datang dengan menangis. Mengoyakkan hati mereka. Perhatikan hati mereka, bukan hanya penampilan, dikatakan. Bukan hanya yang bukan hanya apa yang terlihat di mata mereka beribadah, ya, tetapi hatimu Tuhan katakan. Itulah yang terpenting pada saat itu, yang harus diperhatikan oleh umat. Kita akan melihat selanjutnya. Yoel melihat bahwa tujuan Allah secara menyeluruh selalu berakhir dengan kemenangan. Ini yang diyakini oleh Yoel. Nah, dikatakan bahwa aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan apa di sana dikatakan? Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang yang terlepas. Itu yang Tuhan inginkan, berseru kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Karena di Gunung Sion tempat Tuhan bertahta itulah ada keselamatan bagi mereka. Kita akan lihat ya. Nah, saya akan menyimpulkannya ya. Nah, nubuatan hari Tuhan dalam kitab Yoel ini dapat digenapkan dalam masa itu ya, dapat digenapkan dalam masa itu. Seperti yang saya katakan tadi,
Hari Tuhan dalam kitab Yoel ini ada penggenapan yang pada masa itu, ada juga penggenapan di masa depan di akhir zaman, ya. Bahkan bisa merupakan gambaran hari Tuhan yang rahasia di masa depan, di mana setiap orang yang ingin selamat harus bertobat kepada Allah yang hidup, yang sudah menebus umat. Mungkin gambaran Israel pada saat itu, penghukuman itu gambaran penghukuman kepada umat-umat Tuhan pada akhir zaman. Bangsa Israel pada saat itu selamat caranya adalah bertobat, berseru kepada Tuhan, bertobat menyerahkan hidup kepada Tuhan. Demikian juga sebenarnya kita pada akhir zaman nanti, ya, pada masanya kita, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Penghakiman datang ke dunia, ya. Pada hari Tuhan itu akan datang hari penghakiman itu. Bagaimana caranya umat manusia bisa terlepas dari penghakiman hari Tuhan itu? Yaitu dengan berseru kepada Tuhan, ya. Bertobat, bertobat kepada Tuhan yang benar. Karena itulah nama Yoel ini adalah Tuhanlah Allah, itulah artinya. Nah, bertobatlah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh Allah itu. Allah yang benar, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini. Allah yang sudah menyatakan diri turun ke dunia dalam rupa anak manusia. Makanya siapa yang berseru kepada anak ini, bertobat, menerima anak ini sebagai Tuhan dan Juru menerima, ya, bertobat kepada Tuhan, maka dia akan selamat pada hari penghakiman. Maka ia akan selamat pada hari Tuhan itu. Inilah dia. Kita harus bisa hidup di dalam Tuhan. Kita bertobat. Kita tidak tahu hari Tuhan itu kapan, akhir zaman itu kapan. Kita tidak tahu hari Tuhan muncul kapan. Ketika hari itu datang, caranya agar kita selamat adalah di dalam pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Tidak ada nama lain yang diberikan di bawah langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Hanya daripada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita akan menutup pendalaman Alkitab kita. Syukur pada hari ini kita bisa belajar bersama. Kita akan menutupnya. Eh, Sebelum saya menutupnya, saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kami bisa belajar firman Tuhan pada saat ini, belajar Alkitab, walaupun sangat sederhana, agar kami bisa semakin memahami Tuhan dari firman-Mu ini, biar jemaat Tuhan bisa semakin mengerti akan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, memberikan pemahaman selalu bagi kami mengucap syukur Tuhan. Kami letakkan firman-Mu ini yang sudah kami dengarkan, biarlah bertumbuh berbuah dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan, hari Selasa. Tuhan Yesus